Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Yang kita saksikan tadi adalah cuplikan video tentang tabu lampot jeruk. Ada dua tabu lampot. Antara tabu lampot pertama dan kedua sebetulnya berbeda, meskipun dalam video tadi belum begitu jelas. Bagi Anda yang selama 2 tahun terakhir sering datang ke kios-kios atau toko-toko buah, mungkin pernah menjumpai jenis buah yang dihasilkan oleh tabu lampot tadi. Biasanya dijual dalam kemasan-kemasan kecil dengan harga yang sangat mahal, jauh lebih mahal dibandingkan dengan buah jeruk yang kita kenal selama ini. Kenapa bisa mahal? Mungkin karena buah ini masih langka atau masih jarang diproduksi, dan bentuknya unik serta memiliki banyak khasiat yang baik untuk kesehatan maupun untuk kecantikan. Ini saya bawakan contoh buahnya. Ini seperti yang dihasilkan oleh tabu lampot pertama, dan yang ini seperti yang dihasilkan oleh tabu lampot yang kedua. Supaya tidak penasaran, silahkan untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, serta bagikan link video ini. Terima kasih. Oke pemirsa, mungkin tadi tidak terlihat dalam video tadi perbedaan antara kedua tabu lampot. Memang betul-betul mirip. Saya kira ini bisa dipahami karena kedua varietas tersebut memang dalam satu keluarga, yaitu keluarga jeruk kumquat ya. Keluarga jeruk kumquat yang buahnya kecil-kecil dan rajin berbuah atau bisa berbuah sepanjang tahun, tiada henti asalkan perawatannya dilakukan dengan baik. Nah, sebetulnya apa nama varietas tadi? Pada tabu lampot yang pertama tadi adalah varietas Gamindo B. Ini termasuk varietas unggul baru yang baru dilepas pada tahun 2021. Kemudian yang satunya lagi adalah jeruk Nagami. Saya kira sebagian dari pemirsa semua sudah tahu tentang jeruk Nagami, bahkan mungkin sudah memiliki tanamannya atau bahkan sudah merasakan sensasi dari kulit buahnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perbedaan dari kedua varietas tadi, perlu saya sampaikan bahwa kedua buah jeruk ini sebetulnya kalau kita mau membuka situs Google ya, kita googling, di situ kita cukup banyak mendapatkan informasi tentang manfaat atau khasiat dari buah jeruk kumquat, baik itu untuk kesehatan maupun untuk kecantikan. Kalau kita membandingkan antara jeruk kumquat dengan tanaman jeruk yang lain, sebetulnya menanam jeruk kumquat ini lebih mudah karena tanaman ini termasuk bandel ya, lebih bandel terhadap serangan hama penyakit dan mempunyai adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi tanah. Oleh karena itu sangat rugi terutama bagi penggemar tabu lampot maupun penggemar buah jeruk jika tidak memiliki tanaman ini. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara jeruk Nagami dengan Gamindo B. Yang pertama ini daun jeruk Nagami. Perhatikan daunnya itu lebih panjang. Jadi panjang sekali dan sempit. Ujung daunnya itu kelihatan runcing. Ujung daunnya runcing. Kalau kita bandingkan dengan Gamindo, jeruk Nagami ini buahnya cenderung bergerombol. Bergerombol, jumlahnya cukup banyak, sehingga mungkin ini yang menyebabkan buahnya berukuran lebih kecil. Dan yang kedua ini untuk Gamindo, daunnya Gamindo itu cenderung lebih pendek. Daunnya lebih pendek dan lebih gemuk atau lebih lebar. Buahnya sering tidak bergerombol, jadi jumlah buahnya lebih sedikit
dan kebanyakan buahnya itu terletak pada ujung ranting. Sepintas kalau kita bandingkan, ini ukuran jeruk nagamik ini bisa setengah atau sepertiga lebih kecil dibandingkan dengan jeruk gamindo. Bentuk buah dari nagamik ini cenderung lonjong, ya, buahnya lonjong, sedangkan gamindo cenderung lebih bulat, ya, lebih bulat. Ini yang menyebabkan disebut dengan gamindo B. Kemudian coba kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini kita potong jeruk nagamiknya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ini bijinya, ya. Ada bijinya 1, 2, 3. Ada 3 biji. Nah, coba kita rasakan kulitnya dulu, ya, kulitnya saja. Manis, tetapi ada sedikit rasa getir, tetapi masih dominan rasa manisnya. Sekarang saya akan membuktikan seperti apa sebetulnya rasa bagian dalamnya, karena ada yang menyebutkan bahwa jeruk nagamik dalamnya itu manis. Coba kita buktikan. Asam, ya. Jadi bagian dalamnya itu untuk nagamik itu asam. Jadi kalau yang dalamnya itu manis itu bukan nagamik namanya. Itu ada varietas tersendiri dan itu akan saya ulas pada video berikutnya. Meskipun dalamnya itu asam, tetapi kalau ini kita makan bersama-sama dengan kulitnya, coba ya. Manis, cukup enak, manis ya, perpaduan antara manis dan asamnya itu pas sekali bagi saya. Jadi jangan ragu atau takut untuk mengkonsumsi buah ini bersama dengan kulitnya. Sekarang bagaimana kalau untuk gamindo? Seperti apa gamindo ini rasanya? Kita potong bagian tengahnya. Nah, ini bedanya. Untuk gamindo ini ternyata tidak ada bijinya. Untuk gamindo tidak ada bijinya. Kalau toh ada bijinya, itu hanya sedikit, mungkin sekitar 1 atau 2. Ini untuk gamindo. Sekarang kita rasakan kulitnya. Kulitnya seperti apa? Manis dan rasa getirnya itu tidak sekuat rasa jeruk nagamik. Dan menurut saya ini lebih manis dibandingkan dengan jeruk nagamik. Sekarang saya ingin mencoba seperti apa kalau dimakan bagian dalamnya ya. Kalau bagian dalamnya rasanya seperti apa? Apakah juga asam atau manis? Asam ya. Dalamnya juga asam sekali, tapi ini khas rasa jeruk gamindo ya. Asamnya tidak seperti jeruk-jeruk yang lain, dan mungkin yang bagian dalam ini bisa kita gunakan atau kita nikmati untuk minuman. Kemudian bagian luarnya ini yang kita konsumsi dalam bentuk kulitnya. Demikian ulasan tentang jeruk gamindo B dan jeruk nagamik. Bagi yang ingin konsultasi tentang perjerukan, baik itu untuk tanaman di kebun maupun tabulang pot, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya di nomor WA di bawah ini. Yakinlah, sukses akan menjadi milik siapa saja yang mau berjuang untuk mewujudkannya. Saya doakan semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat, dan salam sukses.